Aksi di Kabupaten Lanijaya hari ini, dan ini adik-adik bukan hal yang pertama, tetapi ini hal yang kesekian kali mereka mengganggu segala kebijakan PJ Bupati Lanijaya hari ini. Karena itu mereka lakukan dengan berbagai macam tuduhan. Pertama, saya mencurigai peristiwa kemarin penembakan itu ada indikasi dengan keterlibatan politik. Kemudian itu tidak puas statement yang dikeluarkan oleh Presiden, dan itu ada orang yang ketemu Dewa Sofian, kemudian dia keluarkan itu statement. Dari kalimat A sampai dengan Z itu tidak ada kata satu pun kalimat hamba satu pun tidak ada. Padahal di bawah adalah hamba Tuhan, di atas adalah kop gereja. Setidaknya ada kalimat hamba di situ. Sehingga meyakinkan bahwa ini loh saran kami itu. Tetapi itu adalah konsep murni orang politik. Dan saya tahu siapa yang buat itu, saya tahu orangnya. Ya. Nah, ditindaklanjuti lagi kemarin ada sekelompok orang naik tempel saja. Mereka kumpul tempel spanduk isinya seperti apa, kemudian mereka hilang. Nah sekarang hari ini lagi hari Kamis tanggal 3 mereka lagi bawa naik dengan tuntutan hampir 1 sampai dengan 12 poin. 1 sampai 12 poin ini penuh dengan kebohongan. Sama sekali saya tidak lakukan kalimat seperti yang ada di sini. Saya tidak tahu ini kesalahan saya ada di mana ya. Ini ada di mana? Ini yang lakukan siapa? Ini di mana 1 sampai dengan 13 ini saya tidak pernah lakukan ini barang ini. Berhenti sudah, berhenti bersandiwara ini berhenti. Ini semua yang dilakukan ini tidak benar. Dan saya tidak pernah berbicara, tidak pernah saya lakukan. Ganti kepala desa juga tidak, ganti eselon juga tidak. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Tahan dana desa itu juga saya tidak lakukan. Kemudian apa lagi? Mereka sini tuntut itu dana 1 miliar itu dana kap. Dana kap saya sudah ganti orang kok. Bagaimana saya mau ganti? Tanpa pengurus tidak. Kap itu saya sudah ganti orang, saya sudah lantik orang, sehingga mereka ngambil itu. Ya, karena itu sama sekali semua tuduhan-tuduhan seperti ini, ya saya berharap supaya Pak Ketua Forum yang penanggung jawabnya itu Pak Ketua KNPI, kemudian Pak Ketua Forum, kemudian Pak siapa lagi? Ketua KNP Lanijaya, Ketua KAP Lanijaya, Ketua Forum Lanijaya, supaya adik-adik kamu cermati baik kalimat-kalimat apa yang kamu menyampaikan itu bicarakan baik dulu. 10 tahun banyak kegagalan terlambat tidak pernah bicara. Ini saya baru pimpin 3 tahun, 3 bulan ini. Itu pemerintah Lanijaya sebenarnya hancur loh. Kenapa baru bicara hari ini? Kamu di mana? 13 tahun itu kamu ada di mana? Kenapa tidak pernah menyoroti hal ini? Ya. Nah, kenapa hari ini baru berbicara? Saya juga tidak mengerti adik-adik yang gaya berpikir. Sama sekali saya sudah bilang bahwa saya akan menjadi bapak untuk kalian. Kenapa kekhawatiran terus ini tidak netral segala macam mereka ungkapkan kalimat ini? Saya sudah ketemu juga itu Bapak Sekda itu. Dia menyurat ke menteri, saya akan kasih adik-adik. PJ Lanijaya lakukan ini. Tidak kalah kebijakan pemerintah Lanijaya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, saya lakukan di atas. Ya, karena itu ada hal-hal tertentu yang pemerintah harus jalan. Misalnya ketua tim TAP dia bilang kenapa tidak terlibat dalam karena 3 minggu lebih dia ada di Jakarta sana. Ini tahapan pemerintah ini harus jalan. Sehingga saya harus lakukan itu. Sidang PPD perubahan saya lakukan benar. Nanti saya lakukan itu. Apa yang sifatnya sangat urgent tentang tim TAPD itu apa? Tugas pokok tim TAPD itu apa? Mengerti kan tidak? Jangan dijadikan sebagai bahan untuk mendemo orang, menjatuhkan orang. Ya, berhenti sudah. Ya, berhenti. Tolong beri saya waktu untuk 1-2 bulan ini ke depan saya pimpin daerah dan negeri ini. Ya, saya juga tidak diam. Ya, saya juga tidak diam. Ya,
Kalau kamu mau ganggu saya terus, ganggu dengan cara yang positif. Mari sudah datang, kita diskusi. Dan saya juga siap kok turun diskusi. Sekian tahun, bertahun-tahun tidak pernah ada gangguan di atas hancur-hancuran. Listrik saya setiap tahun anggaran kamu tidak pernah berbicara. Air saya belum pernah ada, tidak pernah berbicara. Kemudian pemerintahan bobrok di atas tidak pernah berbicara. Hari ini kenapa saya dibenahi loh? Ya. Contohnya itu rekon kepegawaian. Pegawai 1.800. Ya, yang tidak pernah masuk kantor kami ketemu itu 423 orang. Itu ada yang sudah meninggal, tetapi kok masih tidak pernah gaji jalan. Ini sudah mati. Kemudian orang tidak pernah ada di atas. Kemudian orang sudah pensiun. Ini tugasnya siapa? Hal-hal seperti ini kenapa tidak pernah bicara, baru hari ini mau bicara. Ya. Banyak pembangunan di atas bobrok sebenarnya hancur. Nah, tetapi kan dia terlalu semangat. Saya bilang kamu tidak profesional. Ya. Siapa ini ada indikasi politik? Curigaan saya sangat betul. Saya juga berpikirnya ini ada muatan politik. Bahasa yang pernyataan itu semua muatan politik. Tuduhan saya disampaikan bahwa dia kerja untuk satu orang kandidat. Memang saya kerja untuk siapa? Tiga-tiga itu akan jadi memilih satu orang saja. Silakan mainkan kampu gaya hari ini. Itu hari kan saya bilang itu. Ya, mainkan kampu gayanya silakan saja. Ya, karena itu saya berharap adik-adik tolong supaya ada hal-hal lain yang ada kaitan koreksi untuk Kabupaten Lanai Jaya, silakan koreksi dengan caramu yang cemerlang. Jangan sifatnya kau kepentingan orang lain, kamu terjebak dengan kau dipakai oleh orang lain. Itu tidak benar. Kalau boleh, ya, adik-adik ini kan masih ada generasi muda ke depan menjadi lanjutnya menjadi masa depan kalian. Kenapa hal-hal ini kamu masih ada di bawah ketiak orang lain, kemudian kamu menutupi kebohongan orang lain kan? Ini tidak benar juga ya. Oke, saya pikir itu ya. Sepanjang saya jalan dengan aturan maka saya tidak pernah akan gentar sedikit pun. Sepanjang saya jalan dengan rel, kenapa saya harus mundur dari itu? Ya, saya tidak ada dana desa, tidak juga saya tahan, tidak juga. Ingat, dana kepala kampung masa jabatan berakhir tanggal 17 Januari 2024.